أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini Allah Azza wa Jalla kembali mempertemukan kita di majlis yang mulia ini setelah beberapa bulan kita terhenti karena ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah Allah Azza wa Jalla masih memberikan kita nikmat sehat dan nikmat bisa menuntut ilmu syar'i, yang itu semua wajib untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan kita senantiasa bertakwa kepada Allah, senantiasa melaksanakan apa yang Allah wajibkan, apa yang Allah perintahkan, dan kita meninggalkan segala bentuk kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian tadi yang diumumkan kajian kita ini bukan tematik, tapi tetap kita melanjutkan kajian tentang pembahasan kitab Nurus Sunnah wa Dhulumatul Bid'ah. Ya, kita akan tetap melanjutkan kajian kitab Terangnya Sunnah dan Gelapnya Bid'ah karangan Syekh Sa'id bin Ali ibn Wahab Al-Qahtani. Para jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kita yang terakhir kita sedang membahas tentang aqsamul bid'ah, yaitu pembagian bid'ah, klasifikasi bid'ah. Bid'ah, kata beliau, diklasifikasikan berdasarkan beberapa tema. Itu terbagi menjadi dua. Ya, pembagian yang pertama kemarin sudah kita sampaikan, kalau ditinjau dari asal muasal bid'ahnya itu. Yang pertama, bid'ah hakikiyah. Bid'ah hakikiyah adalah bid'ah yang murni, tidak ada dasarnya sama sekali dari Al-Quran ataupun dari sunnah Nabi SAW. Seperti kata beliau, seorang bertaqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan gaya-gaya rahib, ya, gaya-gayanya mong, biarawan, yaitu meninggalkan dunia, tidak mau dengan kelezatan-kelezatan dunia, tidak mau menikah dan lain sebagainya, hanya fokus beribadah 24 jam seumur hidup. Ini kalau ditinjau dari dalil-dalil yang ada, tidak ada. Maka perbuatan ini tergolong bid'ah yang murni, yang tidak ada landasannya sama sekali. Kemudian yang satunya, ini sudah pernah kita bahas ya, kita sekedar murajaah kembali. Kemudian yang satunya adalah bid'ah idhofiyah, yaitu bid'ah yang sebenarnya ada dalilnya dari Al-Quran, ada dalilnya dari Nabi SAW. Hanya saja di situ ditambahkan beberapa penambahan-penambahan yang berbeda dengan apa yang diajarkan Nabi SAW. Seperti misalnya bersolawat kepada Nabi. Kita tahu solawat ada dalilnya, ada dasar hukumnya.
Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surah Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikat mereka bersalawat kepada Nabi. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepadanya dan ucapkan salam kepadanya. Ada dasarnya, ya, salawat kepada Nabi SAW. Namun tata cara pelaksanaannya ini yang terkadang terjadi error. Melaksanakan salawat kepada Nabi dengan musik-musik, dengan lagu-lagu, atau dengan lafal-lafal salawat yang mengandung unsur kesyirikan, hulu kepada Nabi SAW. Ya, ini bid'ah idhofiyah. Ada dalilnya, tapi ternyata teknis pelaksanaannya itu yang bid'ah. Paham ya bedanya ya sama yang pertama tadi ya. Nah, itu pembagian jenis yang pertama. Sekarang pembagian jenis yang kedua. Bid'ah ditinjau dari apa namanya ini ya? Nggak tahu lah tinjau dari apa, nanti antum tahu pembagiannya ini. Yaitu bid'ah fi'liyah dan bid'ah tarkiyah. Bid'ah yang modelnya mengerjakan sesuatu dengan bid'ah yang modelnya meninggalkan sesuatu. Jadi bid'ah itu bukan cuma sekedar mengerjakan perbuatan, tapi ada juga seseorang meninggalkan suatu perbuatan, dia nggak melakukannya, dia meninggalkan suatu perbuatan, itu juga jatuh ke dalam perbuatan bid'ah. Kita kan selama ini tahu namanya bid'ah itu ketika seorang melakukan suatu aktivitas. Ternyata di sini ada juga orang diem nggak melakukan aktivitas apa-apa, tapi dia dikatakan sebagai bid'ah. Ya, ini bagaimana penjelasannya? Ini yang akan kita bahas pada pertemuan malam hari ini, insya Allah. Kalau yang bawa buku terjemahan, halaman 85 atau 86? 86 ya? Ya, halaman 86. Dan kita baca di sini. Qala al-mu'allif, berkata penulis, al-qismu tsani al-bid'atul fi'liyah wat tarkiyah. Pembagian yang kedua, bid'ah fi'liyah dan bid'ah tarkiyah. Yang pertama, al-bid'atul fi'liyah. Bid'ah fi'liyah. Fi'liyah itu artinya pekerjaan, aktivitas, yang melakukan suatu kegiatan. Kata beliau, tadkhulu fi ta'rifil bid'ah. Model bid'ah seperti ini itu masuk dalam definisi bid'ah yang dulu pernah kita jelaskan, yang dikatakan oleh Al-Imam Syatibi rahimahullah dalam kitabnya Al-I'tisam. Beliau mengatakan bid'ah maknanya adalah tariqatun fid din mukhtara'atun tudahi syari'ah yuqsadu bisuluki 'alaiha at-ta'abbudu lillah azza wa jalla. Kata beliau, bid'ah itu adalah sebuah cara, metode dalam beragama yang diada-adakan mirip dengan syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimaksudkan pelaksanaannya ya, itu sebagai bentuk ghulu, berlebih-lebihan dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini masuk dalam definisi ini, bid'ah fi'liyah ini, yaitu mengerjakan suatu perbuatan yang ghulu, berlebih-lebihan, mirip dengan syariat namun diada-adakan. Kemudian wa min amthilati dzalik, di antara contohnya adalah az-ziyadatu fi syar'illah ma laisa minhu. Menambah-nambahi sesuatu dalam syariat Allah yang tidak ada dalam syariat Allah tersebut. Ya, menambah-nambahi sesuatu dalam syariat padahal tidak ada tambahan-tambahan seperti itu. Kaman yazidu fi sholati rak'ah, seperti seorang yang sengaja menambah jumlah rakaat dalam salat. Au yadkhulu fid din ma laisa minhu, atau memasukkan suatu ritual, suatu ibadah yang agama tidak pernah memerintahkan ibadah tersebut. Ngelihat orang-orang Nasoro kok melakukan perayaan ulang tahun kepada Tuhannya, kepada Nabi Isa alaihi salam. Kenapa umat Islam yang nabinya lebih mulia daripada Nabi Isa alaihi salam kok tidak melakukan happy birthday, ulang tahun kepada Nabi SAW? Maka dimasukkan perayaan ulang tahun Nabi SAW atau yang dikenal dengan Maulid Nabi. Murah-murah petang.
Nek tablet ana ikut peteng soalnya. Oh mati lampunya. Oh, sik. Iki madangno ya apa? Ah wis padang. Wis biar sudah. Enggak usah wis. Pokoknya sing iki padang. Iya. Baik. Kemudian kata beliau, au yaf'alul ibadah ala kaifiyatin yukhalifu fiha hadiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau bisa juga seorang melakukan suatu ibadah. Ibadahnya itu ada dalilnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun dia melaksanakan teknis ibadah tersebut berbeda dengan apa yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, berbeda dengan apa yang dikerjakan Nabi alaihi salatu wasallam. Atau bisa juga yang dimaksud bid'ah fi'liyah adalah au yukhassisu waqtan lil ibadah al masyru'ah lam yukhassishu syara'. Atau dia mengkhususkan satu waktu untuk beribadah dengan ibadah tertentu, padahal syariat tidak pernah mengkhususkan ibadah tersebut. Seperti contohnya, dia mengkhususkan ketika masuk rumah dia mesti sholat 2 rakaat. Kenapa? Kata dia kias. Kalau kita sholat masuk masjid, maka kita melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Maka demikian juga kalau saya masuk rumah, saya mau melaksanakan tahiyatul bait. Ya. Kata beliau, dia mengkhususkan waktu, yaitu ketika masuk rumah, untuk melakukan suatu ibadah. Sholat ada dalilnya dari Nabi SAW, tapi mengkhususkan seperti itu yang jadi masalah. Atau bisa juga seperti sebagian orang mengkhususkan misalnya membaca surat Yasin ketika ada orang meninggal. Ini bukan membaca surat Yasinnya yang dilarang. Kadang orang kan bilang, maca Yasin kok dilarang? Yasin itu kan juga termasuk Al-Quran. Bukan Yasinannya yang kita larang. Ya, bukan Yasinan yang kita kritisi, tapi kau mengkhususkan satu ibadah yang syariat tidak pernah mengkhususkan hal tersebut. Ibu yang hamil mengkhususkan untuk membaca surat Yusuf atau surat Maryam, ya, supaya anaknya ganteng kayak Nabi Yusuf, atau supaya anaknya soleha seperti Maryam. Itu bukan masalah surat Yusufnya, bukan masalah surah Maryamnya, tapi kau mengkhususkan sesuatu yang tidak dikhususkan oleh syariat. Ya, ini contoh-contohnya banyak seperti ini. Terkadang orang salah paham, dikira kita mengkritisi ibadah tersebut, padahal yang kita kritisi adalah mengkhususkan waktu itu. Kayak kemarin ketika tahun baru Muharram, sebagian orang membaca doa-doa tersebar di WhatsApp, doa akhir tahun. Kalau dilihat doa akhir tahun ini comot-comot dari ayat Al-Quran. Ada dari ayat ini, ya Rabbana hablana min azwajina, dicomot doa-doanya. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana, dibaca sekian kali. Ya Rabbana la tuzigh qulubana, dibaca sekian kali. Sholawat dibaca sekian kali. Kalau kita katakan itu bid'ah, mereka akan mengatakan, oh ini ayat-ayat Quran, kok kau katakan bid'ah? Enggak. Yang kita kritisi adalah kau mengkhususkan doa-doa tersebut ya pada suatu waktu, yaitu malam tahun baru Hijriah, yang itu tidak pernah dikhususkan oleh Nabi SAW. Ya. Katakhsisi yaumin nisfi min Sya'ban bisiyamin wa lailatihi biqiyamin. Contohnya dari beliau di sini adalah mengkhususkan hari nisfu Sya'ban, pertengahan Sya'ban, ya dikhususkan untuk berpuasa di hari tersebut, atau malamnya melaksanakan sholat tahajud. Ya, masa puasa dilarang, masa sholat tahajud dilarang? Bukan itunya yang dilarang. Ya, kau mengkhususkannya itu yang dilarang. Kalau kau nggak ada motivasi apa-apa, kau memang kebiasaanmu melaksanakan sholat malam, kebiasaanmu memang melaksanakan puasa. Kebetulan ketika itu malam nisfu Sya'ban, kebetulan ketika itu pertengahan Sya'ban, boleh nggak? Boleh. Ya, tidak ada motivasi karena saya puasa ini karena hari ini pertengahan Sya'ban, itu nggak ada. Ya. Itu fi'liyah, bid'ah yang mengerjakan sifatnya. Sekarang yang kedua, bid'ah yang sifatnya meninggalkan sesuatu. Kata beliau, tadkhulu fi umumi ta'rifil bid'ah min haitsu innaha tariqatun fid din mukhtara'ah. Ini juga sudah terangkum dalam definisi bid'ah yang kita sebutkan tadi.
Yang kata Imam Syatibi tadi kita sebutkan, bid'ah adalah metode dalam beragama mukhtara'ah, yang diada-adakan. Jadi meninggalkan sesuatu, dia anggap sesuatu, meninggalkan sesuatu itu sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, itu juga mengada-ngada dalam agama. Kalau masih bingung, kita baca, faqad yaqaul ibtida' bi nafsi tark tahriman lil matruk. Kata beliau, kebid'ahan itu terjadi ketika seseorang meninggalkan sesuatu dengan anggapan itu perbuatan yang diharamkan. Ya, dengan anggapan itu perbuatan yang diharamkan. Au ghairi tahrim, atau mungkin dia meninggalkan sesuatu itu dia tidak beranggapan itu diharamkan, namun dia menganggap itu sesuatu yang afdol. Ya, sesuatu yang afdol. Fa innal fi'la mathalan qad yakunu halalan bisyara' fayuharrimuhul insan ala nafsihi aw yaqsudu tarkuhu qasdan fahadha tark imma ay yakuna li amrin yu'tabar syar'an aw la. Kata beliau, terkadang seseorang terkadang suatu perbuatan itu bisa jadi halal dalam syariat. Ada perbuatan, satu aktivitas itu halal di dalam syariat, tapi ada seseorang yang mengharamkan untuk dirinya sendiri. Ya, halal tapi untuk dirinya sendiri dia mengharamkannya. Kalau enggak tujuannya dia untuk mendekatkan diri kepada Allah, artinya dia menganggap saya meninggalkan ini yang dihalalkan ini itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dia meninggalkannya tidak ada embel-embel keyakinan mendekatkan diri kepada Allah. Paham enggak maksudnya? Bingung? Bingung. Enggak masih bingung. Sabar, ana minum sih. Mau saya cepet sih. Minum teh. Minum teh ini hukumnya apa? Halal haram? Halal. Oke. Ada seseorang yang meninggalkan minum teh ini. Dia nggak mau minum teh. Itu cuma dua kemungkinan dia itu. Yang pertama, dia anggap saya nggak minum teh, itu niatnya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dengan saya tidak minum teh, ini saya semakin dekat dengan Allah, saya semakin dicintai Allah, saya diridhoi sama Allah, saya mendapatkan pahala karena saya meninggalkan minum teh ini. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua adalah tidak ada embel-embel seperti itu. Dia meninggalkan teh ini ya mungkin karena alasan-alasan duniawi, karena dia nggak suka rasanya, atau dia kalau teh ini penyakit apa biasanya? Diabetes ya? Iya nek gula. Sing tawar biasanya. Biasanya lambung kalau nggak salah. Iya, yang punya lambung itu biasanya nggak mau minum teh. Nah ini nanti dijelaskan, apakah itu termasuk bid'ah atau enggak. Ini cuma dua kemungkinan itu. Kata beliau, fa in kana li amrin yu'tabaru fala haraj fihi fa innahu taraka ma yajuzu tarkuhu aw ma yutlabu bi tarkihi. Kalau ternyata dia itu meninggalkan tidak ada embel-embel ibadah kepada Allah, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata beliau ini tidak masalah. Boleh-boleh saja. Karena dia memang meninggalkan sesuatu yang apabila dia mengerjakannya itu akan mendapatkan mudarat. Dia akan mendapatkan bahaya seperti tadi itu. Orang yang penyakit lambung, dia nggak minum teh, bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi untuk menghindari mudarat, bahaya yang akan dia derita. Ini kata beliau tidak ada masalah. Kalladhi yamna' nafsahu min at-ta'amil fulani min ajli annahu yadurruhu fi jismihi aw aqlihi aw dinihi wa ma ashbaha dzalik. Sebagaimana seorang meninggalkan, dia nggak mau makanan yang disajikan oleh fulan. Jadi ada fulan, dia itu menyajikan makanan, kita nggak mau makan dari orang tersebut. Disebabkan karena kita khawatir ada mudarat bagi diri kita. Karena mungkin fulan yang nawari kita makanan ini, ya dikenal dia itu orang yang non-muslim misalnya. Ya kalau masak mungkin bercampur dengan hal-hal yang haram, itu membahayakan diri kita.
Atau bisa juga membahayakan agama kita. Contoh misalnya akan jadi fitnah. Anda misalnya diberi makanan yang sifatnya dari perayaan-perayaan mereka, Natal atau hari raya mereka, Anda diberi makanan itu. Nah, kalau Anda takut, khawatir, ketika saya menerima makanan ini, nanti akan timbul omongan di orang-orang. Fulan ya katanya nggak boleh mengucapkan Merry Christmas, digawai panganan ya disampet kelem itu. Kalau Anda tahu ini banyak yang model-model kayak gitu, nah ini ditinggalkan karena khawatir nanti agama kita yang akan terganggu, ya akan timbul fitnah dalam agama, maka ditinggalkan, tidak ada masalah. Fala mani'ahuna minatar, maka boleh yang seperti itu ditinggalkan. Wa hadza raji'un ilal hamiyah minal mudarrat. Ini semuanya kembali kepada kaidah menjaga diri dari hal-hal yang memudaratkan. Wa asluhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Ini semua dilandasi dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj. Faman lam yastati' fa alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija. Kata beliau, wahai pemuda-pemuda, barang siapa di antara kalian yang telah mampu, maka hendaklah segera menikah. Ya, apabila dia tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa. Karena dengan puasa itu akan bisa menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya, dan puasa itu sebagai tameng bagi dirinya. Nah, di sini diambil kaidah bahwa seorang ketika melaksanakan puasa itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia meninggalkan makan. Ya kan, meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan apa-apa yang dilarang dalam puasa. Tujuannya adalah kembali kepada sesuatu yang bisa memudaratkan dirinya. Kalau saya nggak puasa, nanti terjatuh ke dalam perbuatan yang haram. Ya, coba kalau seorang itu berpuasa, dia lebih menundukkan pandangan, ya, dia lebih menjaga dirinya, menjaga kehormatannya. Beda dengan orang yang tidak sedang dalam keadaan berpuasa. Makanya Nabi SAW bagi yang jomblo-jomblo itu ya disunahkan untuk berpuasa. Ya, banyak-banyak berpuasa. Tapi kalau sudah mampu, ya wis rabi. Ya, nek wis mampu rabi. Taib. Wa kadzalika law taraka ma la ba'sa bihi hadaran mimma bihi ba'sa. Wa hadha katarkil mushtabah hadaran minal wuqu' fil haram wastibra'an lid-dini wal 'irdi. Kata beliau, sama halnya dengan seseorang yang meninggalkan sesuatu yang halal. Ya, dia meninggalkan sesuatu yang halal, dikhawatirkan akan terjatuh ke dalam perbuatan yang haram. Dia meninggalkan sesuatu yang tidak mengapa demi agar dia tidak terjatuh ke dalam perbuatan yang ada apa-apanya. Contoh, perbuatan yang syubhat, makanan yang syubhat, samar-samar, abu-abu. Nah, itu ditinggalkan sama dia untuk lebih menjaga kehormatannya dan lebih menjaga agamanya. Makanya Nabi SAW mengatakan, innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Kata Nabi, sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, dan di antara keduanya ada perkara samar-samar, perkara abu-abu. Kemudian kata Nabi SAW, faman istabro'a, kata Nabi SAW, faman waqa'a fi syubuhat waqa'a fil haram. Ya, barang siapa yang dia meninggalkan perkara-perkara syubuhat, maka sungguh dia telah menjaga dirinya, menjaga agamanya dan menjaga kehormatannya. Ditinggalkan perkara-perkara yang abu-abu. Dan barang siapa yang nekat menerjang perkara-perkara yang syubuhat tersebut, maka dia dikhawatirkan akan terjatuh ke dalam perkara yang haram. Ya, ini tidak ada masalah, meninggalkan sesuatu tidak dikatakan bid'ah. Wa in kana tarku li ghairi dzalik. Tapi kalau dia meninggalkan sesuatu itu bukan karena perkara-perkara tadi, bukan karena sesuatu yang mudarat, fa imma ayyakuna tadayyunan, yaitu kemungkinan yang satunya tadi, dia meninggalkan itu karena ada keyakinan.
ya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang tidak boleh. Fa illam yakun tadayyunan fattariku 'abithun bi tahrimihil fi'l. Tapi kalau dia ngeles, oh enggak Ustaz, saya meninggalkan itu ya bukan karena bentuk beragama saya. Saya tidak meyakini meninggalkan itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah terus kau kenapa kok tidak mau makan kambing, misalnya enggak mau minum teh? Maka dia beralasan ya sudah saya tinggalkan seperti itu karena ngikut pola hidup barat misalnya. Seperti yang pernah kita singgung, vegetarian itu. Dia mengikuti pola hidup barat. Padahal dia suka, tidak ada pantangan kesehatan untuk makan kambing itu tadi. Dan dia tidak meyakini dia mendapatkan pahala dari perbuatan tersebut. Namun kata beliau, hal yang seperti ini tetap diharamkan. Karena dia menyia-nyiakan sesuatu yang dihalalkan sama Allah Subhanahu wa taala. Allah menghalalkan itu nikmat dari Allah, tapi ternyata dia sia-siakan. Dan anehnya orang-orang mengatakan kita ini suka mengharamkan sesuatu. Dikit-dikit haram, ini haram, itu haram. Padahal kalau kita mau hitung-hitungan, yang paling banyak itu yang halal atau yang haram? Yang halal. Ya, manusia sendiri yang mengharamkan untuk dirinya apa-apa yang dihalalkan Allah Azza wa Jalla. Coba antum masuk sebelah ini. Lebih banyak halalnya atau haramnya? Lebih banyak halalnya. Ya, tapi itulah orang-orang yang sudah tertutup akalnya. Ya, dia senantiasa mengatakan kajian itu jenggot-jenggot itu senang mengharamkan. Sitik-sitik haram gitu. Enak sing sijine ae gitu. Enak akeh halale gitu. Rokok halal, yang riba halal, musik halal, enak situ, jangan yang akeh haram gitu. Baik. Wala yusamma hadza tark bid'ah. Kalau tadi orang yang vegetarian tadi dia meninggalkan itu karena pola-pola hidup barat, maka itu tidak dikatakan sebagai bid'ah, tapi dia menyia-nyiakan nikmat yang Allah berikan kepada dia. Yang bid'ah itu kalau ada keyakinan dia dapat pahala. Ya, dia dapat pahala. Dan vegetarian itu kan tidak meyakini kayak gitu kan? Ada yang vegetarian nggak di sini? Ya, coba tanya, kau nggak mau makan kambing, nggak mau makan daging-daging, apakah itu kau meyakini dapat pahala dari perbuatan itu? Insya Allah dia mengatakan enggak. Ya, cuman karena yaitu ini keren, ini pola hidup yang baru, pola hidup barat nih. Ngikuti tren-tren yang ada, ini bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, meninggalkan nikmat yang Allah berikan. Li'annahu la yadkhulu tahta lafdil had illa ala tariqati thaniyatil qailah innal bid'ah tadkhulu fil adat. Memang ada pendapat lain dari para ulama yang memasukkan vegetarian tadi, orang yang meninggalkan sesuatu tanpa ada alasan yang benar, itu juga dikatakan bid'ah oleh pendapat ulama yang lain. Karena mereka menganggap suatu kebiasaan itu juga tergolong bid'ah. Ya, kebiasaan-kebiasaan seseorang itu juga tergolong bid'ah. Cuman pendapat ini lebih kuat pendapat yang pertama, yaitu tadi seorang yang meninggalkan sesuatu, dia tidak meyakini itu sebagai bentuk ibadah kepada Allah, namun dia menyia-nyiakan nikmat Allah Subhanahu wa taala, ini hitungannya bermaksiat kepada Allah, bukan level bid'ah. Lakin hadat tarik yakunu mukhalifan bitarkihi au bi'tiqadihi tahrim fima ahallallah wa ithmul mukhalafah yakhtalifu biikhtilafi darajatil matruk min haitsul wujub wan nadab. Kata beliau, orang yang meninggalkan sesuatu yang dihalalkan sama Allah Subhanahu wa taala, entah dia itu keyakinannya sesuatu itu haram padahal Allah menghalalkannya, maka ini dosanya bertingkat-tingkat sesuai dengan apa yang diharamkan sama dia untuk dirinya itu. Kalau yang diharamkan sama dia itu sesuatu yang wajib, maka tentu dosanya lebih besar. Kalau yang diharamkan sama dia itu sesuatu yang tingkatannya sunnah, maka ini lebih ringan dosanya, ya, berbeda-beda tingkatannya. Amma in kana tarku tadayyunan fahuwal ibtida'u fid din. Adapun apabila dia meninggalkan karena beribadah kepada Allah dengan anggapan dia beribadah kepada Allah, maka ini jatuh ke dalam bid'ah dalam agama.
Sawa'un kana al-matruk mubahan aw ma'muran bihi, sawa'un kana fil ibadat awil muamalat awil adat. Entah yang dia tinggalkan itu sesuatu yang mubah atau sesuatu yang Allah perintahkan, dia tinggalkan sama dia. Entah itu dalam hal ibadah atau dalam hal muamalah atau dalam hal kebiasaan sehari-hari. Ya, dia meninggalkan sesuatu itu demi untuk beribadah kepada Allah dengan anggapan dapat pahala dari Allah, ini jatuhnya bid'ah. Bil qauli, baik itu ucapan, awil fi'li atau perbuatan, awil i'tiqad atau keyakinannya dia. Idza qasada bi tarkihi ta'abbud lillahi kana mubtadi'an bi tarkihi. Apabila dia tinggalkan itu karena alasan ibadah kepada Allah, dia menjadi ahli bid'ah karena meninggalkan perkara tersebut. Kita baca di sini dalilnya supaya lebih jelas lagi. Minal adillah ala anna tarka fi mithli dzalika yakunu bid'ah. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa meninggalkan sesuatu yang mubah, meninggalkan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dengan anggapan saya meninggalkan itu dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalilnya adalah Qissatu thalathati alladzina ja'u ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu kisah 3 orang sahabat yang pernah bertamu ke rumah Nabi, tapi Nabi lagi enggak ada. Ini sering ya, pernah kita sampaikan, ditemui oleh istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagian ulama mengatakan yang menemui mereka ini adalah Maimunah bintul Harith, salah satu istri Nabi. Yas'aluna an ibadatihi. 3 orang sahabat ini mereka datang kepada Nabi SAW ke rumah Nabi, pingin tanya bagaimana sih ibadahnya Nabi kalau di rumah. Karena kalau di rumah mereka nggak tahu ya apa ibadahnya Nabi modelnya. Kita taunya Nabi ibadah di masjid, di luar rumah, kita tahu. Tapi kalau di rumah ini gimana? Kemudian falamma akhbaru biha, ketika dijelaskan sama istri-istri Nabi itu kalau di rumah begini. Faka'annahum taqaluha. Mereka seakan-akan menganggap enteng perbuatan Nabi itu. Maksudnya ketika sudah dijelaskan mereka heran. Lah kok ngono tok ya? Kok mek ngono tok ya? Tak kirano Nabi ku koyo apa nek ibadah di rumah itu. Salat malamnya itu kayak gimana? Ya puasanya kayak gimana? Baca Qur'annya kayak lah kok ngono tok gitu. Mereka menganggap enteng hal tersebut. Faqalu, maka mereka mengatakan, wa aina nahnu minan nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Ya, pantas Nabi kayak gitu. Lah wong Nabi ini sudah diampuni sama Allah. Dosanya yang telah lalu dan yang akan datang sudah diampuni, sudah dijamin surga. Nah, sedangkan kita dibanding Nabi SAW, ya kita nggak ada apa-apanya, kita nggak ada jaminan surga. Alasan yang logis, masuk akal. Qala ahaduhum, maka salah seorang di antara mereka mengatakan, amma ana fa usallil laila abadan. Adapun aku, kata salah satu dari 3 orang ini, aku akan melaksanakan sholat malam. Ya, semalaman suntuk aku melaksanakan sholat malam. Baik, berarti yang ditinggalkan apa ini? Tidur. Ya, tidur ini suatu hal yang mubah atau diperintahkan? Tergantung. Ya, asalnya mubah, tapi bisa jadi suatu yang diwajibkan. Manakala tidur itu menjadi sarana dia untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Itu menjadi sesuatu yang diwajibkan. Seperti misalnya seorang ketika malam hari dia tidak tidur, ya, dan dia tahu kalau saya nggak tidur, saya capek, lelah, nanti ketika subuh sholatnya sudah nggak konsen lagi, sholat subuhnya nggak konsen lagi. Maka ketika itu tidurnya menjadi sarana dia untuk melaksanakan sholat subuh, wajib hukumnya dia tidur. Ya, dia tidur hukumnya wajib. Intinya dia meninggalkan sesuatu yang mubah sebenarnya asalnya, yaitu tidur. Wa qala akhar, kemudian orang yang kedua mengatakan, ana asumud dahr wala uftiru. Adapun aku akan puasa setiap hari dan aku tidak akan pernah meninggalkan sehari pun dengan berbuka, artinya dengan tidak berpuasa. Yang ditinggalkan apa sama dia? Yang kedua ini makan dan minum, ya, dan menggauli istri dan yang lainnya. Dia tinggalkan itu. Itu perkara-perkara yang mubah ditinggalkan sama dia.
Wa qala akhar, kemudian yang terakhir, iki sing antep. Yang terakhir mengatakan, ana a'tazilun nisa fala atazawwaju abadan. Adapun aku akan tinggalkan wanita-wanita dan aku gak kira rabi selama-lamanya. Aku tidak akan menikah selama-lamanya. Yang ditinggalkan apa sama dia? Yang ditinggalkan sama dia adalah wanita, menikah. Ya. Berarti yang pertama tidur, dia meninggalkan tidur. Yang kedua meninggalkan makan, yang ketiga meninggalkan menikah. Ini berbeda-beda hukumnya. Tidur mubah, makan mubah, menikah juga itu bisa jadi sunnah dan bisa jadi wajib. Ya. Ini beda, meninggalkan sesuatu bukan karena alasan-alasan duniawi. Bukan karena alasan-alasan yang tadi kita katakan ada mudorot yang menimpa dirinya, bukan. Tapi dia mereka bertiga ini meninggalkan itu semuanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, dengan keyakinan untuk taqarrub kepada Allah Azza wa Jalla. Orang nggak mau tidur, boleh nggak sih? Secara asal? Boleh saja, nggak ada masalah. Orang mau tidur, orang mau nggak tidur, nggak ada masalah. Cuman yang jadi masalah kalau kau anggap nggak tidurmu itu, meleanmu itu dapat pahala dari Allah. Nah, itu yang jadi masalah. Orang nggak mau makan misalnya, ditawani mangan nggak gelem, nggak mau makan saya. Boleh nggak? Boleh. Boleh, suatu hal yang boleh. Nggak ada masalah. Yang jadi masalah ketika kau mengatakan saya nggak makan ini dapat pahala dari Allah Azza wa Jalla. Ya, tadi nggak menikah, boleh nggak? Hah? Eman. Ya tergantung, kalau dia misalnya tidak menikah karena ada alasan-alasan tertentu. Misalnya dia masih belum sanggup, ya dia masih ingin menyelesaikan kuliahnya. Ini rapat nih. Ada alasan-alasan yang dibenarkan, nggak ada masalah. Ya tapi kalau dia meninggalkan dengan mengatakan saya tidak menikah ini, itu dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang jadi masalah. Simak bagaimana jawaban Nabi SAW. 3 orang ini niatnya baik. Ya, 3 orang ini niatnya baik, beribadah kepada Allah dan logis jamaah. Masuk akal. Nabi itu sholatnya biasa-biasa saja karena memang ya sudah dijamin surga. Masuk akal, kita yang nggak dijamin surga harus lebih dari Nabi. Kalau akal kita mestinya seperti itu nuntunnya. Tapi lihat, agama itu bukan diukur dengan akal, tapi agama itu dibangun di atas dalil. Ya, Nabi SAW kemudian datang menemui mereka, disemprot sama Nabi. Nabi mengatakan, antumul ladina qultum kada wa kada. Apakah kalian tadi yang mengatakan ini dan itu? Yang satu mengatakan nggak mau tidur, nggak mau makan, yang satu nggak mau kawin. Ya, maka mereka mengatakan bala, iya. Kemudian Nabi bersabda, amma wallahi inni la akhsyakum lillah wa atqakum lahu. Adapun demi Allah, aku ini, kata Nabi, adalah manusia yang paling takut kepada Allah. Aku adalah manusia yang paling bertakwa kepada Allah. Ini Nabi yang ngomong kayak gitu boleh, kita jangan. Ya, kalau Nabi ngomong kayak gitu pantas, karena memang gak ada orang yang level ketakwaannya di atas beliau, itu gak ada. Lakinni asumu wa uftir. Akan tetapi meskipun aku ini orang yang paling tinggi level ketakwaannya, tapi aku juga puasa, tapi aku juga tidak berpuasa. Kadang aku puasa, kadang aku gak puasa. Wa usolli wa arqud. Aku juga terkadang sebagian malam aku sholat dan sebagian malam aku tidur, ya. Wa atazawwajun nisa, dan aku menikahi para wanita-wanita, kata Nabi. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maka barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, yaitu dengan metode beragamaku, ya, dengan praktek beragamaku ini, maka dia bukanlah golonganku. Ya, dia bukan golonganku. Ini juga bantahan bagi orang-orang yang mengatakan yang penting niatnya baik. Ya, bid'ah hasanah, yang penting niatnya baik. Meskipun nggak sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, selama niatnya baik, ya boleh-boleh saja. Nggak boleh. Kalau kita mau tambahkan dalil yang lain,
meninggalkan sesuatu yang mubah dengan anggapan itu ibadah, jatuh ke dalam perbuatan bid'ah. Dalil yang lain seperti kisahnya Abu Israil. Ya, diriwayatkan dari Imam Al-Bukhari. Abu Israil ini melakukan suatu praktek ibadah yang tadi meninggalkan sesuatu yang mubah, tapi dia anggap itu sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Abu Israil suatu ketika itu sedang berdiri di tengah terik matahari. Dia pasif, ya, diam pasif itu, tidak beranjak kemana-mana, tidak mau diajak berbicara, ya, panas-panasan, nggak mau nyari tempat berteduh, dan tidak mau duduk. Nabi SAW ketika mendapati perbuatan Abu Israil seperti ini, Nabi tanya kepada sahabat-sahabat yang lain. Sopo ngamuk. Baik. Nabi bertanya kepada para sahabat-sahabat yang lain. Ketika itu para sahabat mengatakan, huwa Abu Israil, wahai Rasulullah, itu adalah Abu Israil. Nadhara an yasuma lillah. Dia sedang melaksanakan nazar. Ya, nazarnya berpuasa lillah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan buat gaya-gayaan, bukan buat keren-kerenan, bukan buat uji nyali, bukan. Tapi dia berpuasa seperti itu, panas-panasan kelantangan seperti itu lillah. Beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Wala yaq'ud, tapi dia itu selain berpuasa, dia enggak mau duduk. Ya, wala yastadhil, dia enggak mau nyari tempat berteduh, panas-panasan. Wala yatakallam, dan dia tidak mau berbicara. Ingat 4 yang dilakukan sama Abu Israil ini. Puasa, tidak mau duduk, tidak mau berteduh, dan tidak mau berbicara. Ya, tidak makan, tidak minum, tidak duduk, tidak berteduh, tidak berbicara. 4 yang dilakukan sama beliau. Apa jawaban Nabi SAW? Beliau mengatakan, muruh falyaq'ud wal yastadil, ya, wal yatakallam wal yutimma shaumahu. Perintahkan dia untuk dia duduk. Perintahkan dia untuk mencari tempat berteduh. Perintahkan dia untuk berbicara. Akan tetapi puasanya silahkan dia lanjutkan. Dari 4 hal yang dilakukan sama dia, 3 diingkari Nabi, 1 yang ditetapkan Nabi SAW. Niatnya baik. Ya, para ulama menyebutkan Abu Israil melakukan seperti itu bisa jadi karena dorongan dia beranggapan bahwa puasa apabila dilakukan dengan susah payah, dengan lapar yang sangat, dengan panas yang menyengat, itu kan semakin kepayahan dia itu, maka pahalanya semakin besar. Tambah luwe, tambah gede pahalanya. Tambah ngelak, tambah gede pahalanya. Anggapannya gitu. Iya, tapi kalau orang yang puasa di ruangan ber-AC, dingin, duduk di sini, ya, ambil ngobrol-ngobrol gitu, wah itu cemen itu kayak gitu. Iya, kalau mau puasa yang bener, metu nang tengah embong. Iya, pelayon-pelayon, ya. Oh, itu tambah ngelak, tambah kering, itu tambah gede pahalanya di sisi Allah. Iya. Jamaah, orang berdiri, orang meninggalkan duduk, nggak mau duduk. Antum di sini misalnya berdiri, nggak mau duduk, hukumnya apa? Mubah, terserah. Antum ada di sini berdiri nggak duduk-duduk, kon lapo ngadeg ae. Gak apa-apa, ambeien misalnya. Kameramen itu. Lain itu. Enggak ada masalah, boleh. Orang mau panas-panasan, nggak mau berteduh misalnya. Ada terik matahari di depan, boleh nggak? Boleh. Wah, boleh berjemur. Iya. Iya. Orang sini aja berjemur. Orang nggak mau berbicara, diem. Ya. Boleh nggak? Boleh, bagus. Malah dia tahu kalau misalnya dia berbicara itu dikhawatirkan nanti akan menambah dosa bagi dia. Makanya Nabi mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut.
Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berbicara yang baik, atau kalau nggak bisa, dia diam. Tapi 3 hal yang mubah ini, itu sebenarnya boleh dilakukan oleh seseorang, tapi jadi masalah sama Nabi, dianulir sama Nabi. Abu Israil ini disebabkan karena Abu Israil menganggap 3 perbuatan mubah itu sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Ya, maka nggak boleh sama Nabi SAW. Dan kata beliau, al-muradu bis sunnah, tadi dalam hadis yang sebelumnya, yang 3 orang itu yang nggak mau tidur, nggak mau makan, dan nggak mau nikah, Nabi mengatakan, faman rogiba an sunnati, barang siapa yang nggak suka dengan sunnahku. Sunnah di sini maksudnya thariqah, yaitu metodenya Nabi, agama yang dijalankan Nabi SAW, cara beragamanya Nabi. Lallati tuqabil al-fard, bukan sunnah lawannya wajib. Ya, bukan sunnah lawannya wajib, ya seperti yang dianggapkan sebagian orang. Ahlus sunnah atau kajian sunnah. Oh, berarti ada kajian wajib ya. Ya. Ada kajian sunnah berarti ada kajian wajib. Ini nggak paham istilah sunnah. Ya, sunnah adalah cara beragamanya Nabi SAW. Warraghba 'ani syai'i al-i'radu anhu ila ghairihi. Tadi Nabi mengatakan faman raghiba. Ya, raghiba itu maknanya adalah berpaling dari sesuatu menuju sesuatu yang lain. Sehingga kesimpulan maknanya secara utuh, man taraka tariqati wa akhadha bi tariqati ghairi falaysa minni. Barang siapa yang meninggalkan cara beragamaku, kata Nabi, kemudian dia mengambil cara beragama selain daripada aku, nanti di hari kiamat dia bukan termasuk golonganku. Ya, diancam oleh Nabi SAW pelaku-pelaku bid'ah ini. Wattadhaha mimma sabaqa annal bid'ata ala qismain, bid'atun fi'liyah wa bid'atun tarkiyah. Tadi sudah dijelaskan pembagian bid'ah, yaitu bid'ah fi'liyah dan bid'ah tarkiyah. Kama dhahara anna sunnah ala qismain. Ini sama seperti sunnah itu juga dibagi menjadi 2. Sunnah fi'liyah wa sunnah tarkiyah. Yaitu perbuatan sunnah yang sifatnya mengerjakan sesuatu, sama perbuatan sunnah yang sifatnya meninggalkan sesuatu. Itu juga ada. Fasunnatun Nabi SAW kama takunu bil fi'li takunu bitar. Maka sunnahnya Nabi SAW itu sebagaimana bisa dilakukan dengan pekerjaan, maka sunnah juga bisa dilakukan dengan meninggalkan suatu pekerjaan. Fakama kallafanallahu bittiba'in Nabi SAW fi fi'lihi alladhi yataqarrabu bihi ila Allah idza lam yakun min babil khususiyat. Kadzalika talabana bittiba'ihi fi tarkihi. Sebagaimana Allah juga membebankan kepada kita untuk ittiba', mengikuti Nabi SAW dalam perbuatan-perbuatan beliau. Kita ini disuruh mencontoh Nabi. Ya, Allah mengatakan dalam surah Al-Imran, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad, apabila kalian memang mencintai Allah, maka ikuti aku. Niscaya Allah akan cinta kepada kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Kita disuruh untuk mengikuti Nabi SAW dalam perbuatan-perbuatan Nabi, selama itu bukan perbuatan yang menjadi kekhususan beliau. Kalau itu perbuatan yang menjadi kekhususan beliau, nggak boleh antum ikut-ikut. Misalnya, Ummu Sulaim itu diriwayatkan mengambil keringatnya Nabi SAW, ya, karena keringatnya Nabi itu barokah. Nah, ini nggak boleh seorang dengan alasan itu, saya niru Nabi. Ya, ini murid-murid saya tak suruh ngambil keringat saya, mampu keringatmu. Kalau barokah yang malah penyakit dok ini, bakteri, baksilopoi sembarang macam. Itu nggak boleh ditiru. Ya, Nabi SAW ketika berwudu, ya, tetesan-tetesan wudunya itu diambil oleh para sahabat. Kemudian Nabi ketika tahallul, rambutnya itu diambil oleh para sahabat. Ini kekhususan Nabi. Perbuatan Nabi yang menjadi kekhususan nggak boleh kita tiru, haram hukumnya. Ya, haram hukumnya. Jangan niru-niru. Tahallul, potong rambut di barbershop, kemudian rambutnya antum bagi-bagiin ke orang. Barokah. Ya.
Allah memerintahkan kita mengikuti Nabi, mengikuti perbuatan Nabi SAW untuk mendekatkan kita kepada Allah. Dengan kita mengikuti Nabi, meniru, mencontoh, meneladani Nabi SAW, itu kita pasang niat dalam diri kita bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Kadzalika talabana bittiba'i fi tarkihi. Sama halnya dengan itu, kita juga disuruh oleh Allah untuk mengikuti Nabi dalam perkara-perkara yang ditinggalkan sama Nabi. Apa sih yang ditinggalkan sama Nabi? Kita tinggalkan juga. Ya, kita tinggalkan juga. Fayakunu tarku sunnah wal fi'lu sunnah wa kama la nataqarrabu ila Allah bi tarki ma fa'al la nataqarrab ilaihi bi fi'li ma tarak. Ya, kita tidak mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan sesuatu yang harusnya dikerjakan. Ya, dan kita juga tidak mendekatkan diri kepada Allah dengan mengerjakan sesuatu yang seharusnya ditinggalkan. Ya, ini sama saja bahasanya dibolak-balik sama beliau. Baik, jamaah dimuliakan oleh Allah, itu tadi penjelasan dari perbedaan bid'ah fi'liyah dan bid'ah qauliyah. Tinggal berapa menit? 11 menit. Terus nggak ada tanya jawab kan? Baik, kita teruskan lagi sejenak. Pembagian yang berikutnya. Nah, izin minum dulu. Pembagian yang berikutnya, al-bid'atul qauliyah, al-i'tiqadiyah, wal bid'atul amaliyah. Yaitu pembagian bid'ah. Yang pertama bid'ah qauliyah atau i'tiqadiyah. Bid'ah ucapan, bid'ah keyakinan. Ini jadi satu. Dijadikan satu sama beliau. Qauliyah itu ucapan, itu maksudnya pendapat. Ya, bid'ah yang sifatnya itu pendapat atau keyakinan. Ya, pendapat dari keyakinannya. Yang kedua bid'ah yang sifatnya perbuatan, amaliyah, perbuatan. Al-bid'atul qauliyah al-i'tiqadiyah. Ya, bid'ah yang sifatnya keyakinan atau tadi pendapat-pendapat yang nyeleneh, yang bid'ah. Kama qalatil Jahmiyah, seperti akidahnya Jahmiyah, keyakinannya Jahmiyah yang meniadakan sifat Allah Subhanahu wa taala kecuali satu sifat saja, yaitu wujud. Di antaranya mereka juga memiliki akidah al-ittihad atau manunggaling kawula Gusti kalau bahasa kita. Itu akidah yang bid'ah, keyakinan yang bid'ah. Karena Nabi, para sahabat tidak pernah meyakini akidah seperti itu. Wal Mu'tazilah, demikian juga firqah Mu'tazilah. Firqah Mu'tazilah ini ya boleh dikatakan kepanjangan tangan dari Jahmiyah. Ya, hampir mirip akidahnya, cuman bedanya Al-Mu'tazilah itu meniadakan nama dan menetapkan sifat, sebagian sifat-sifat. Adapun Jahmiyah ditolak semua. Nama Allah ditolak, sifat-sifat Allah ditolak semuanya. Nah, War-Rafidah, demikian juga Rafidah, kaum Rafidah, Syiah maksudnya. Itu juga keyakinan-keyakinannya bid'ah. Meyakini adanya 12 imam. Meyakini bahwa khalifah sepeninggal Nabi SAW adalah Ali bin Abi Thalib. Dan meniadakan khalifah sebelumnya Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Menganggap Ali bin Abi Thalib ya manusia yang terbaik. Imam-imam adalah manusia yang terbaik, melebihi para nabi dan rasul, bahkan melebihi para malaikat. Ya, seperti yang dikatakan oleh Al-Khumaini dalam kitabnya Al-Hukumah Al-Islamiyah, dia mengatakan wa inna min darurati aqidatina anna li a'immatina maqaman mahmudan, anna li a'immatina maqaman la yablughuhu malakun muqarrab wala nabiyyun mursal. Dan di antara perkara yang urgen dalam akidah kami, ya, wa inna min daruriyati madhhabina, dalam madhab kami, yaitu kita meyakini imam-imam kami yang 12 itu memiliki maqam, punya kedudukan yang tinggi, yang tidak bisa dicapai oleh malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah,
dan tidak pula bisa dicapai oleh nabi-nabi yang diutus sama Allah Azza wa Jalla. Ini akidah yang bid'ah. Belum lagi akidah mereka tentang tentang Husain, tentang Karbala, ya, akidah mereka tentang takiyahnya, macam-macam. Ya, akidah-akidah kufur dari orang-orang Rafidhah ini. Itu akidah yang bid'ah. Wasairul firaq ad-dhallah, dan demikian juga semua firqah-firqah sesat. Wa'tiqadatuhum, dan semua keyakinan-keyakinan mereka, ya, dogma-dogma mereka. Wa yadkhulu fi dzalikal firaq allati dhaharat kal qadiyaniyah wal bahaiyah. Demikian juga firqah-firqah yang lebih ekstrim lagi, ya, yang ya sudah dikatakan di luar Islam, seperti Al-Qadiyaniyah. Al-Qadiyaniyah ini nama lain dari Ahmadiyah. Ya, nama lain dari Ahmadiyah, Mirza Ghulam Ahmad. Wal Bahaiyah, demikian juga dengan sekte bukan sekte, ya, kalau ini dikatakan sebagai agama tersendiri. Ya, agama Bahaiyah itu adanya di Persia sana. Ya. Yang punya ya aliran-aliran kebatinan gitu, spiritualisme. Ya, spiritualisme, meyakini agama-agama yang ada itu semuanya satu kesatuan. Ya, satu kesatuan dari eksistensi Tuhan. Macam-macam, ya, gaya bahasanya itu gaya spiritual gitulah. Dimensi ini, tau ya, model-model gitu-gitu. Ruwet kok ngeluh. Ya, wis sesat ngono ae sebenarnya. Wa jami' firaqil batiniyah al-mutaqaddimah, dan semua kelompok-kelompok kebatinan kal Ismailiyah, seperti Ismailiyah. Ismailiyah ini pecahan dari Syiah. Ya, Ismailiyah pecahan dari Syiah. Situ urung sabar. Ya, Ismailiyah ini juga termasuk firqah Syiah. Wan Nusairiyah. Nusairiyah juga firqah, salah satu pecahan dari firqah Syiah, adanya di Syria. Ya, dikafirkan oleh para ulama. Ini agama yang dianut sama Bashar al-Kalb, ya, presidennya Suriah itu. Wad Druz, ya, Druz ini juga salah satu pecahan dari firqah Rafidhah. Nah, itu semuanya bid'ah dalam akidah. Nah, itu bertingkat-tingkat. Ada yang bisa sampai kufur dan ada yang bisa sampai pada taraf sesat, bid'ah. Contoh misalnya tadi menolak sifat Allah Subhanahu wa taala. Apakah menolak sifat Allah itu langsung dikatakan kufur, keluar dari Islam? Itu ada rinciannya. Ya, makanya para ulama tidak mengkafirkan firqah Asy'ariyah, Mu'tazilah, ya, tidak dikafirkan. Padahal mereka sama seperti Jahmiyah, menolak sifat Allah Subhanahu wa taala. Tapi enggak dikafirkan oleh para ulama. Kayak Pak Kumis yang viral itu. Ya. Itu enggak dikafirkan oleh para ulama, orang-orang seperti itu, karena menolak sifat Allah itu ada rinciannya. Rincian yang pertama, dia kufur kalau misalnya dia menolak sifat Allah tersebut dalam artian ya sudah redaksi ayatnya ditolak sama dia. Contoh misalnya Allah Azza wa Jalla mengatakan dia berada tinggi di atas arsy-Nya. Allah berfirman misalnya dalam surah Thaha, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Dialah Allah Ar-Rahman, istawa, berada tinggi di atas arsy. Seorang jatuh ke dalam kekufuran, kafir, kalau dia mengatakan saya menolak Allah berada di atas arsy dengan segala macam maknanya. Ya, dengan segala macam maknanya saya tolak semuanya. Saya tidak meyakini Allah seperti itu. Ini kufur. Yang enggak kufur, dia itu mentakwilnya. Ya, dia mentakwilnya. Kalau takwilnya ini memang ada hubungannya dengan ayat tersebut, maka dia jatuhnya bid'ah. Contoh tadi istawa 'alal arsy itu diartikan dengan istaula. Ya, diartikan dengan istaula. Ini tidak sampai pada taraf kekufuran. Ya, orangnya tidak sampai pada taraf kekufuran karena istawa menuju istaula itu ya masih ada korelasi meskipun nggak benar. Masih ada korelasi meskipun nggak benar. Adapun kalau dia mentakwil dengan sesuatu yang nyempal, sesuatu yang jauh dari
makna tersebut, nah ini yang juga dikatakan kufur. Kalau bingung contoh gini. Ini disebutkan oleh Syekh Utsaimin dalam kitabnya Syarah Arba'in An-Nawawiyah tentang takwil. Mana takwil yang benar dan mana takwil yang salah. Takwil ini apa ya tadi? Memalingkan makna dari dari kalimat yang nampak tadi. Ada seorang mengatakan, ada seseorang yang mengatakan, ana la ashtari khubzan. Aku tidak akan membeli roti. Ya, ini contoh dari Syekh Utsaimin. Ana enggak nambah-nambah. Ada seorang yang berkata, aku tidak akan membeli roti. Tsumma dhahaba ila suq washtara khubzan. Kemudian setelah itu dia pergi ke supermarket, ke pasar, kemudian beli roti. Ya, dia sudah bersumpah, wallahi inni la ashtari khubzan. Demi Allah aku tidak akan beli roti. Kemudian moro-moro pergi ke pasar, beli roti dia. Sama temannya tadi dibilang, loh, ente tadi mengatakan demi Allah tidak beli roti. Kok sekarang ente beli roti? Kemudian dia mengatakan, aqsidu khubzan, aqsidu khubzan thawban. Tadi yang saya maksud roti itu adalah baju. Dia mentakwil roti menuju baju. Maksudnya aku tidak akan membeli baju itu. Maka ini takwil yang gak nyambung, gak ada hubungannya dalam bahasa. Antara roti sama baju ini gak nyambung. Maka yang takwil seperti ini gak nyambung dari segi bahasa, ini dikufurkan oleh para ulama. Adapun takwil yang masih nyambung, kalau dalam sehari-hari, kata Syekh Utsaimin, seperti misalnya seorang mengatakan, la anamu alal firash. Ya, aku tidak akan tidur di atas firash. Firash itu apa? Kasur ya, bahasa kita kasur. Firash itu. Kemudian gak lama setelah itu, dia tidur di atas kasur. Kemudian ketika ditanya, fulan, kau tadi bilang demi Allah, aku tidak akan pernah tidur di atas kasur. Maka dia mengatakan, aqsidu al-firash al-arda. Yang aku maksud firash, kasur itu adalah bumi. Artinya tanah. Ini takwil yang benar nggak? Kasur ditakwil menjadi tanah, bumi. Takwil yang benar nggak? Nyambung nggak? Halo, dari segi bahasa Indonesia nggak nyambung. Makanya memahami sesuatu dari bahasa Arab. Ya, Allah mengatakan di dalam surah Al-Baqarah, ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Dialah Allah yang menjadikan bagi kalian bumi ini firasya, hamparan. Jangan diartikan ke sekarang, dialah Allah yang menjadikan bumi ini kasur-kasur semuanya. Iya. Maka ini takwil yang nyambung. Maka takwil yang seperti ini boleh, meskipun tetap salah. Makanya orang yang mentakwil istawa, istaula, tetap kita katakan salah. Tapi tidak dikafirkan karena masih ada korelasi istawa dengan istaula, itu masih ada korelasi. Baik, jamaah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, itu tadi bid'ah i'tiqadiyah. Baik, insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas bid'ah yang amaliyah, perbuatan. Antum kalau dapati para ulama keras mengingkari kebid'ahan, itu kebanyakan kebid'ahan yang sifatnya i'tiqadiyah. Itu yang kita lebih lantang memeranginya, yang sifatnya dogmatis. Ya, adapun yang sifatnya amaliyah, ya itu tetap kita ingkari, namun tidak seperti bid'ah yang sifatnya i'tiqadiyah. Ya, bid'ah yang i'tiqadiyah ini yang lebih parah. Antum dapati keras-keras para ulama-ulama salaf terdahulu. Seperti misalnya ucapan Abul Jauza rahimahullah, salah seorang ulama salaf terdahulu, yang beliau mengatakan li ayyujawirani qiradatun wal khanazir ahabbu ilayya min ayyujawirani ahadun min ahlil ahwa. Sungguh aku bertetangga dengan kera-kera dan babi-babi lebih mending daripada aku bertetangga dengan ahli bid'ah. Nah, ini bid'ah-bid'ah yang memang tingkatannya bid'ah i'tiqadiyah, ya bid'ah-bid'ah yang sifatnya keyakinan-keyakinan yang kufur seperti itu. Terutama pentolan-pentolannya. Ya, beda dengan awam-awamnya.
Ya. Sudah jamaah ya. Ya, beda dengan awam-awamnya ya. Kalau awam-awamnya bisa antum masih bertetangga dengan mereka, antum sedikit mendakwai mereka. Tapi kalau sudah pentolan-pentolannya, antum bertetangga dengan para penebar-penebar syubhat, nah ini asalnya pindah saja antum. Ya, daripada di lingkungan yang buruk seperti itu. Wallahu a'lam. Ustadz mau tanya, ada orang yang tahu tentang hadis habbatus sauda, bahkan dia menyampaikan kepada orang lain, tetapi dia sendiri tidak menyukainya. Apakah termasuk bid'ah? Ini dilihat dulu. Dia nggak sukanya itu karena apa? Apakah karena memang dia anak sendiri kadang dalam kondisi-kondisi tertentu nggak mau minum habbatus sauda. Anak punya penyakit mah. Kalau minum habbatus sauda itu malam panas, perih lambungnya. Ya, dalam kondisi-kondisi tertentu ditinggalkan. Nah, ini perkara-perkara yang bisa memudaratkan kita, nggak ada masalah. Tapi kalau alasan dia meninggalkannya karena memang dia tidak meyakini sama sekali habbatus sauda itu punya keutamaan, dia menolak hadis-hadis tentang keutamaan habbatus sauda. Ya, dawa likul lida illal maut. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Habbatus sauda itu adalah obat dari segala penyakit kecuali al maut. Ya, dia menolak itu keutamaan seperti itu. Ini yang jatuh dalam kufur, bahkan menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dilihat dulu apa ininya. Kalau rasanya gitu Ustaz. Rasanya kan kalau yang saya kan suka gitu, masih ada berarti. Iya, kalau rasa tidak suka, ini harusnya dia paksakan. Kenapa demikian? Ya memang seperti itu obat itu. Antum ke dokter sama saja dapat puyer. Ya podo pahit, tapi ya dipaksa sama orang-orang. Lah kalau mau yang enak-enak terus permen akhirnya. Ya harusnya dipaksa, diperangi. Kecuali ada yang mendatangkan mudarat seperti tadi, habbatus sauda itu bisa menyebabkan mahnya kambuh, perih, panas lambungnya, ya, sehingga dia tinggalkan, ini tidak ada masalah. Jangan pakai bismillahirrahmanirrahim gini. Iya, ini nanti dibuang soalnya. Ini dicoret aja nanti. Pada pandemi saat ini meninggalkan berjabat tangan dengan sesama muslim karena anjuran dari pemerintah. Apakah ini juga termasuk sunnah tarkiyah? Ya kan dapat bisa menimbulkan mudarat. Ya bisa menimbulkan kemudorotan. Nah, itu ditinggalkan lebih utama. Karena ketika berjabat tangan itu bisa menularkan penyakit, ya, dan itu ilmiah jamaah, bukan asumsi, bukan perkara-perkara dugaan. Nah, ini nggak termasuk bid'ah yang meninggalkan kayak gitu. Wallahu a'lam. Ya Allah, ini hulu ini namanya ini jamaah. Orang baris tak gitu, kertasnya tak ini. Wah, pertanyaan nih, simak ya. Apakah mendoakan kucing yang telah mati termasuk bid'ah? Saya tahu. Kucing ini dihisab tak sama Allah, didatangi mungkar dan nakir. Ya ditanyai mungkar dan nakir, biar kon nyolong tongkol, kawin nang pinggir rembong sina. Iya. Ya apa ini? Ya ini ya bukan bid'ah lagi. Longor lah. Ngapain ini loh? Oh, ada saudara-saudara muslim yang masih membutuhkan doa kita. Kok doain kucing? Apa ini motivasinya apa kira-kira? Kalau dia meyakini kucing itu juga dihisab di alam kubur, itu dia juga didatangi mungkar dan nakir, ya ini akidah bid'ah ini. Nggak ada keterangan dari Nabi SAW hewan-hewan itu didatangi oleh malaikat mungkar dan nakir di alam kuburnya, itu nggak ada kayak gitu. Ya, wallahu a'lam.
Sudah ya Mak ya? Ya, perdana. Kalau tiap Kamis ke makam itu termasuk itu ya? Ya, mengkhususkan. Sama seperti tadi, ziarahnya itu ada dalilnya ya. Nabi mengatakan kuntu nahaitukum an ziyaratil qabr fazuruha fa innaha tudzakirukumul maut. Dulu aku melarang kalian untuk berziarah kubur. Sekarang datangilah kuburan-kuburan itu karena itu dapat mengingatkan kalian akan kematian. Nabi memutlakkan, maka nggak boleh kita mengkhususkan. Sesuatu yang dimutlakkan oleh Nabi itu nggak boleh kita khususkan. Dan sesuatu yang dikhususkan oleh Nabi nggak boleh kita mutlakkan sebaliknya. Ya, Nabi SAW tidak mengkhususkan ziarah kubur harus ketika mau Ramadan atau ketika mau Lebaran, nggak pernah dikhususkan oleh Nabi. Silakan mau berziarah kubur kapanpun, itu diperbolehkan. Nah, sesuatu yang dikhususkan oleh Nabi itu jangan dimutlakkan. Nabi SAW misalnya mengkhususkan membaca surat Al-Kahfi itu pada hari Jumat. Itu dikhususkan oleh Nabi SAW. Maka nggak boleh dijadikan umum haditsnya. Boleh baca Al-Kahfi itu keutamaannya itu bukan cuma malam Jumat saja. Mau dibaca malam Sabtu, mau dibaca malam Ahad, mau dibaca malam Senin, itu mendapatkan keutamaan yang sama seperti malam Jumat. Enggak. Haditsnya cuma Jumat saja. Ya, haditsnya cuma Jumat saja. Adapun dibaca selain hari tersebut, ya tetap mendapatkan keutamaan membaca Al-Qur'an. Tetap mendapatkan pahala membaca Al-Qur'an, namun tidak seperti ketika dikhususkan di hari Jumat tersebut. Ya, nah ini terapkan kepada perkara-perkara yang lain. Sesuatu yang dikhususkan Nabi jangan dimutlakkan, dan sesuatu yang dimutlakkan Nabi jangan dikhususkan. Baik, hada wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Kita akhiri majelis kita. Semoga Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa-dosa kita. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.